Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Daniar Setiorini, dosen Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Adapun pemaparan kali ini dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah pembelajaran digital atau digital learning. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2024. Selanjutnya, penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah digital learning. Penjelasan mengenai digital learning meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment terbagi menjadi beberapa outline, diantaranya adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian sistem perkuliahan, dilanjutkan dengan materi perkuliahan, dan terakhir adalah asesmen perkuliahan. Mata kuliah ini bernama Digital Learning atau pembelajaran digital dengan bobot sebanyak 2 SKS. Adapun kode mata kuliah yaitu 31455282. Jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan dalam waktu 100 menit untuk satu kali pertemuan di setiap minggunya. Mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah ini wajib telah lulus dari mata kuliah sebelumnya yakni metodologi pembelajaran. Adapun dosen pengampuh mata kuliah digital learning ada 2, termasuk saya dan tim saya yang lain adalah Bapak Dr. Rizal Hendristanto, MPD. Mata kuliah digital learning membahas mengenai perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan dari pembelajaran yang dilakukan secara digital dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Perencanaan dalam hal ini, mahasiswa kami diminta untuk merancang sebuah pembelajaran digital, khususnya untuk pembelajaran biologi pada level SMA, yang meliputi pembuatan RPP, rancangan pembelajaran, yang dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lainnya seperti media pembelajaran, kemudian evaluasi pembelajaran, serta LKPD jika ada. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mahasiswa kami diminta untuk mampu selain merancang, juga mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran digital pada pembelajaran biologi tersebut. Sampai dengan di akhirnya, mahasiswa kami diminta untuk mampu melakukan simulasi dari pelaksanaan pembelajaran yang sudah didesain dalam perencanaan dan pengembangan di tahapan sebelumnya. Di bawah ini merupakan contoh dalam proses pembelajaran digital learning. Mahasiswa kami mempresentasikan mengenai hasil proyek mereka terkait dengan pembelajaran digital pada mata pelajaran biologi dalam level SMA dengan menggunakan teknologi dalam media pembelajarannya untuk dalam hal ini, mereka menggunakan replika virus 3 dimensi dan virtual laboratorium. Dan di sebelahnya ada salah satu contoh yang menggunakan platform Lumio Guru, salah satu platform digital untuk pembelajaran biologi yang sudah dikembangkan oleh mahasiswa kami sebagai salah satu produk perkuliahan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 5 hal, yakni mahasiswa mampu memahami hakikat pembelajaran digital beserta komponen-komponen di dalamnya. Kemudian mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi dari teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu memahami kompetensi dan konten dari pembelajaran digital, mampu menggunakan teknologi dalam hal ini meliputi teks digital, gambar digital, audio digital, video digital, animasi digital,
internet, sosial media, serta augmented reality dan virtual reality sebagai penunjang dalam pembelajaran digital. Dan terakhir, mahasiswa diminta mampu merancang sebuah proses pembelajaran digital. Dari setiap CPMK yang sudah dipaparkan, diuraikan lagi menjadi sub-sub CPMK seperti yang sudah terlihat dalam tabel. Untuk CPMK pertama diurai menjadi 4 sub CPMK lainnya, di mana hakikat dan komponen pembelajaran digital diurai menjadi potensi, desain, dan strategi pembelajaran digital. Kemudian di CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi dari teknologi digital dalam pembelajaran, diuraikan lagi menjadi 4 sub CPMK yang meliputi diantaranya mahasiswa harus mampu memahami peran dari teknologi, fungsi dari teknologi, peran dan manfaat dari komputer dalam pembelajaran digital, serta mampu memahami tantangan dari internet dalam pembelajaran digital. Sub CPMK berikutnya adalah uraian dari CPMK nomor 3 mengenai kompetensi dan konten pembelajaran digital. Dalam hal ini diurai menjadi 4 hal, yakni mahasiswa diminta untuk mampu memahami macam-macam dari model pembelajaran, kompetensi digital bagi pengajar dan pembelajaran, kemampuan literasi digital, serta konten pembelajaran digital yang meliputi LCMS dan LMS. Untuk CPMK keempat, mengenai penggunaan teknologi sebagai penunjang dalam pembelajaran digital, di sini di breakdown menjadi 3, di mana mahasiswa diminta untuk mampu memahami penggunaan teknologi dalam merancang pembelajaran digital, memahami dan mengaplikasikan teks digital, gambar, audio, video, dan beberapa penunjang digital lainnya dalam pembelajaran digital, serta mengetahui dan membuat animasi digital dalam pembelajaran. Untuk CPMK terakhir, yakni merancang sebuah proses pembelajaran digital, tidak di breakdown, hanya memiliki satu sub CPMK, yakni mampu merancang sebuah proses pembelajaran digital. Seperti yang sudah disampaikan, sistem perkuliahan dari digital learning meliputi 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka, ditambah 1 UTS dan 1 UAS. Digital learning menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus dilakukan secara luring ataupun daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting ataupun Google Meet. Untuk pembelajaran secara asinkronus, digital learning menggunakan LMS UNJ dalam laman onlinelearning.unj.ac.id atau dapat diakses pada tautan yang sudah diberikan, di mana di dalamnya memiliki jumlah pertemuan yang sama dengan yang sudah disebutkan, ada 16 kali pertemuan yang meliputi materi-materi dalam bentuk PPT, video, kemudian ada ruang diskusi, ada penjelasan teknis mengenai pelaksanaan proyek, dan dilengkapi dengan UTS serta UAS. Jumlah SKS sebanyak 2 SKS yang terdiri dari tatap muka selama 2 kali 50 menit, belajar mandiri selama 2 kali 60 menit, dan belajar terstruktur selama 2 kali 60 menit. Dalam hal ini, belajar mandiri dan belajar terstruktur dilaksanakan dengan menggunakan LMS ataupun pada saat mahasiswa melakukan kegiatan proyeknya. Ujian tengah semester biasanya dilakukan pada pertemuan ke-8 dan ke-9, ujian akhir semester pada pertemuan 15 ke-16. Untuk mata kuliah digital learning, karena berbasis pada proyek, maka ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester menggunakan sistem ujian lisan, di mana mahasiswa melakukan presentasi mengenai proyek yang sudah dibuat, meliputi proyek 1 mengenai pembuatan konten pembelajaran digital dengan memanfaatkan media sosial, dan proyek kedua mengenai perencanaan pembelajaran digital dalam mata pelajaran biologi pada level SMA. Materi perkuliahan dapat diakses selain dari LMS dan juga dalam proses pembelajaran. Adapun materi perkuliahan yang diberikan meliputi hakikat, potensi, desain, dan strategi pembelajaran digital. Kemudian ada peran, fungsi, manfaat teknologi dalam pembelajaran digital, kompetensi dan konten pembelajaran digital, teknologi penunjang dalam pembelajaran digital, serta perancangan proses pembelajaran digital. Bagian gambar sebelah kiri merupakan salah satu contoh tampilan pada Learning Management System yang kami punya, LMS UNJ,
di mana untuk mata kuliah digital learning di dalamnya sudah ada eh, desain proses pembelajaran digital dan memiliki materi-materi seperti yang sudah disebutkan tadi. Ya, ini merupakan salah satu produk dari penelitian DYS berjudul AR Synapse, Augmented Reality System Pernafasan. AR Synapse ini adalah sebuah media pembelajaran berbasis Android dengan teknologi augmented reality yang dapat digunakan untuk pembelajaran biologi baik pada tingkat SMA ataupun pada tingkat perkuliahan. Aplikasi ini dirancang melalui kegiatan penelitian oleh DYS, oleh saya, dan sudah melalui tahapan uji validasi sampai dengan uji efektivitas untuk beberapa variabel seperti motivasi, hasil belajar, dan sebagainya. Dan produk ini dipakai oleh saya sebagai salah satu contoh yang diberikan kepada mahasiswa untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran digital, salah satunya adalah menggunakan augmented reality. Aplikasi ini selain dijadikan sebagai contoh, juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai media pembelajaran untuk membantu mereka merancang proses pembelajaran digital pada materi biologi, khususnya pada sistem pencernaan, pernafasan. Aplikasi ini bisa diakses melalui Play Store, namun karena beberapa hal untuk sementara tidak bisa diakses dalam Play Store, sehingga dapat diunduh pada link yang sudah dilampirkan di sini. Dan ini merupakan salah satu contoh dari hasil produk publikasi dari aplikasi AR Synapse ini yang sudah dipublikasikan dalam konferensi internasional untuk judul Enhanced Biology Learning Outcomes with Applying Augmented Reality as Learning Media. Adapun artikel publikasi lengkapnya dapat dilihat di bawah ini. Selain dari media augmented reality yang dapat dijadikan contoh seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perkuliahan digital learning juga menggunakan beberapa acuan pembelajaran sebagai sumber belajar. Di antaranya yang utama adalah buku pembelajaran digital oleh Munir tahun 2017, dan kemudian ada buku Digital Learning, Education and Skill in Digital Age oleh Sarah Grant Clement. Selain daripada itu, DYS mengembangkan sebuah AR yang tadi sudah dijelaskan dan juga membuat sebuah buklet kit berupa kit pembuatan model augmented reality. Melalui kit ini, DYS memberikan penjelasan kepada siswa untuk membuat sebuah media pembelajaran digital berbasis augmented reality dengan sistem Android. Dan ini membantu mahasiswa untuk bisa membuat AR, media AR sendiri dalam pembelajaran digital learning. Adapun metode pembelajaran yang dipakai pada perkuliahan digital learning meliputi tiga hal, yakni ceramah, di mana di dalamnya adalah pemaparan materi oleh dosen menggunakan berbagai macam sumber belajar, salah satunya adalah PPT. Kemudian ada pembelajaran tutorial dan kolaborasi, di mana dosen memberikan demonstrasi mengenai penggunaan produk tertentu. Sebagai contoh, tadi yang sudah disebutkan adalah augmented reality sistem pernafasan. Dan kemudian dibentuk sebuah kelompok ahli untuk bisa memberikan tutorial ke sesama mahasiswa dalam membuat media augmented reality sendiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis project, di mana mahasiswa merancang sebuah produk berupa konten pembelajaran digital dan desain pembelajaran digital beserta seluruh perangkat pembelajaran yang dibutuhkan untuk kemudian dipresentasikan dan disimulasikan sebagai sebuah tugas project akhir. Ya, mata kuliah digital learning menilai beberapa hal, di antaranya adalah asesmen afektif berupa kontribusi mahasiswa selama masa perkuliahan yang meliputi kedisiplinan, partisipasi aktif, dan juga tanggung jawab. Adapun masing-masing dari indikator ini dinilai dengan rubrik tertentu yang sudah dilampirkan dalam LPS. Kedisiplinan, keaktifan, dan tanggung jawab mendapat bobot penilaian sebesar 10%.
Untuk ujian tengah semester, seperti yang sudah disebutkan bahwa mata kuliah ini berbasis proyek, sehingga untuk ujian tengah semester dinilai dengan menggunakan hasil proyek dari proyek satu berupa konten pembelajaran digital yang memanfaatkan media sosial sebagai media publikasi. Untuk UTS dinilai dengan bobot sebanyak 25%. Adapun asesmen lainnya adalah penilaian presentasi kelompok untuk materi perkuliahan. Di dalamnya juga setiap kelompok diminta untuk bisa menganalisis kritis mengenai artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik perkuliahan pada setiap pertemuannya. Untuk kriteria tugas kelompok ini diberikan bobot sebanyak 15%. Dan terakhir adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semester juga berdasarkan pada tugas proyek mahasiswa, yakni mengembangkan merancang sebuah pembelajaran digital yang lengkap dengan setiap perangkat pembelajarannya, yang kemudian disimulasikan dan dipresentasikan serta diuji secara lisan oleh dosen yang eh, dosen pengampu. Kemudian segala hal yang dipakai dikumpulkan sebagai sebuah portofolio dan itu yang kemudian dinilai oleh dosen sebagai hasil akhir dari ujian akhir semester pada mata kuliah digital learning. Adapun bobot penilaiannya sebesar 50%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Pagi Bu. Good morning. Good morning. So for today we will use bilingual or not? No, okay, yeah. Yeah, so today is not bilingual class. Ya, hari ini bukan kelas bilingual tapi kelas digital learning. Betul ya, teman-teman? Betul ya. Oke, sudah hadir semua? Kita ada berapa orang mahasiswa? 20 ya. Sudah dicek teman-teman sekelompok ini sudah duduk per kelompok ya? Sudah hadir semua ya, teman-teman. Oke, baik. Baik, ya hari ini mata kuliah digital learning. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai media-media pembelajaran. Masih ada yang ingat nggak, teman-teman? Media pembelajaran, macamnya. Ada apa saja? Siapa? Boleh angkat tangan. Anissa ya? Iya Ibu, saya Ibu. Yes. Ada video, audio, gambar, PPT, terus dan lain sebagainya Bu. Dan lain sebagainya. Good. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Aktifah? ingin menambahkan Ibu, seperti yang tadi Ani bisa udah bilang, kalau medianya ada yang visual, ada yang audio dan seterusnya. Oke. Dan di visualnya juga dibedain lagi, ada seperti PPT, terus flipbook, kemudian ada modul dan seterusnya. Sebenarnya untuk visual biasanya kita pakai itu tadi untuk visual. Untuk audio kita bisa pakai video atau mungkin lagu-lagu lainnya tergantung kebutuhan. Kemudian recently there's development in the learning media, dan ada yang terbaru itu ada AR, integrasi antara AR dan AI ke dalam media pembelajaran. Itu yang saya tahu Ibu. Oke, good. It's really good answer. Ya, ya. Jadi tadi ya, apa namanya, media pembelajaran itu sebenarnya ada, secara garis besar ada dua. Ada yang namanya konvensional, ada yang namanya modern ya. Kalau konvensional modern, atau bisa disebut juga dengan media proyeksi dan non proyeksi. Nah, proyeksi itu yang proyektor, berarti apa? Dapat ditampilkan secara visual. Kalau non proyeksi itu yang biasanya teman-teman bikin misalnya carta tahu nggak carta? Atau misalnya poster, ya, atau misalnya model DNA. Nah, itu yang non proyeksi, nanti ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Oke. Nah, zaman sekarang tahu hologram nggak, teman-teman? Hologram. Pernah main Mobile Legend? Pernah main apa namanya? Mungkin PS sekarang udah bisa via virtual ya. Nah, sekarang itu ada berarti media-media tambahan digital ya, yang baru, yang sangat apa namanya, up to date gitu. Yang kalian tahu ada apa aja? Ya. Izin menjawab Ibu.
untuk mendengar tadi seperti Iya. sebutan AR, AR, kemudian ada VR, kemudian VR. juga ada gamifikasi di dalam. Oke, betul. Ya, dalam pembelajaran yang paling banyak dipakai saat ini itu yang berhubungan dengan gamifikasi, kemudian ada salah satunya AR, VR, mungkin nanti ada hologram. Kalau di luar negeri itu mereka sudah pakai, jadi dosennya atau gurunya itu via hologram. Dosennya hanya ada di satu ruangan, kemudian dosen itu mengajar di beberapa ruangan karena mahasiswanya banyak ya. Tapi yang di satu ruangan itu nggak asli, itu hologramnya. Kalau di Singapura udah ada yang sistemnya seperti itu. Nah, itu salah satu peran dari teknologi dalam pembelajaran. Nah, karena kita belajar digital learning, berarti khususnya ke yang media digital ya, teman-teman. Oke, ini intermezzo sedikit. Ya, bisa yang secara benar-benar, tapi harus ada alatnya ya, Google Lens atau misalnya pakai apa ya, nama umumnya atau apa ya, virtual reality gitu. Jadi nggak perlu, terkadang tidak perlu benda aslinya ya. Sekarang mungkin karena kebutuhan spesimennya juga semakin sedikit. Jadi bagaimana caranya mahasiswa kedokteran atau mahasiswa seperti kita dari biologi bisa belajar tanpa memakai terlalu banyak spesimen basah. Salah satunya adalah dengan teknologi. Nah, today's agenda hari ini kita akan bahas secara lebih, mungkin tidak detail ya, hanya sebagian kecil saja mengenai gamifikasi dan augmented reality. Seperti apa sih gamifikasi dan apa sih augmented reality? Mungkin nanti teman-teman bisa diskusi bareng-bareng ya supaya lebih paham. Pasti harus pakai media karena ada namanya kerucut pengalaman belajarnya Edgar. Pernah dengar? Pernah lihat? Intinya apa? Semakin banyak hal yang dipakai, organ yang dipakai oleh murid untuk belajar, maka ilmu yang didapatkan akan semakin nempel atau semakin dipahami. Kalau kalian nih sekarang cuma dengerin saya, cuma ngelihat slide, mungkin nanti keluar kelas lupa. Gitu ya. Tapi misalnya ada mengerjakan sesuatu ya, praktikum, kemudian misalnya ada lihat video dan seterusnya sampai pada melakukan simulasi ya, melakukan project, nah itu pasti ilmunya akan semakin dipahami. Namanya proses pengalaman Edgar ya. Kalau hanya baca itu 10%, semakin ke bawah itu semakin banyak. Dan memang lebih ke berbuat sesuatu ya, learning by doing gitu. Masuk ke augmented reality ya teman-teman. Oke, augmented reality merupakan teknologi yang dapat memberi pengalaman objek 3 dimensi. Ya, sudah pernah lihat contohnya? Sudah ya, nanti mungkin saya akan memberikan satu contoh. Nah, ini ada virtual reality. Kalau virtual reality itu benar-benar menggabungkan dunia nyata dengan dunia digital ya. Jadi kayak tadi, di dunia nyata kita kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi di dunia digitalnya ternyata memang ada sesuatu. Nah, itu benar-benar menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia digital. Virtual reality. Ada yang namanya augmented reality. Kalau augmented reality itu lebih ke virtual information overlaid on real world. Jadi ada objek virtual dalam dunia nyata. Pernah main Pokemon Go? Pernah. Nah, itu kan dulu kan banyak ya viral pada begini di jalan-jalan nyari Pokemon. Nah, objek Pokemonnya kan gak nyata tuh, tapi tempatnya nyata. Nah, itu yang disebut dengan augmented reality. Nah, ini contoh yang sudah saya kembangkan ya teman-teman, namanya AR Synapse. Sampai tahun kemarin masih bisa di-download di Play Store, tapi karena saya tidak perpanjang, jadi di Play Store-nya sudah tidak ada. Kalau nanti teman-teman mau, bisa di-download saja di drive yang akan saya ini. Contohnya, nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa diklik, misalnya trakeanya saya klik.
Nah, itu pakai bagian dalamnya seperti itu. Ya, dan seterusnya ya. Kalau ini memang untuk anatomi sampai ke jaringan. Misalnya yang warnanya hijau-hijau yang bisa diklik. Misalnya saya mau lihat jaringan rangkaiannya. Tapi kelemahannya adalah kalau yang pakai marker itu memang harus kena terus markernya ya, tidak bisa dibawa-bawa. Jadi harus di sini terus. Gitu. Oke, ini ya kurang lebih. Nah, karena waktunya sudah hampir habis, memang sudah habis ya. Sekarang yang didiskusikan kalian adalah karena kita digital learning ya, jadi teman-teman diminta untuk merancang sebuah pembelajaran digital, perencanaan pembelajaran digital dengan menggunakan media digital. Boleh pakai yang AR tadi, boleh misalnya kalau kalian tambahkan mau pakai yang lain juga boleh. Oke, nah saya sudah bagikan ya di kertas ini, jadi silakan ditulis. Teman-teman akan menemukan seperti ini, biologi topiknya mau apa, kemudian digital learning platformnya mau pakai apa, misalnya pakai Google Classroom dan sebagainya, sampai pada aktivitas pembuka, aktivitas utama, dan aktivitas penutup. Mungkin sederhananya saja ya, tidak perlu terlalu lengkap. Dan selain ditulis di situ, kalian bisa juga menulis hasilnya di Google Slide dengan scan QR code-nya supaya nanti bisa salah satu dipresentasikan ya sebagai contoh. Oke. 5 menit cukup teman-teman? Cukup ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nah, yang pertama itu untuk topik biologinya kami menggunakan sistem pernafasan. Kemudian untuk platform digital learning kelasnya itu kita menggunakan safety culture sebagai awal atau persepsi dan lain sebagainya. Kemudian untuk GCR itu sebagai pengumpulan tugas. Selanjutnya media akan dijelaskan oleh Siva. Oke, baik. Jadi untuk media pembelajarannya di sini kita menggunakan 3 media. Yang pertama itu ada aplikasi internal organ in 3D anatomy, yaitu berupa aplikasi yang harus di-download di Play Store. Kemudian ada website Bioland, ini berupa website yang bisa diakses kapanpun, gitu, tidak perlu mendownload terlebih dahulu. Yang terakhir adalah aplikasi AR Synapse yang tadi sudah dipelajari oleh baik, izin bertanya, untuk yang learning media tadi kan pakai website Bioland itu bisa diakses kapan saja kan ya? Tapi kalau mengakses itu harus masuk dulu daftar atau harus punya akun atau gimana? Izin menjawab pertanyaan dari Sherin. Tadi Sherin kan bertanya bagaimana pengaksesan website Bioland itu, apakah harus pembuatan akun kah atau bagaimana? Jadi untuk websitenya ya harus pembuatan akun. Jadi nanti ada website Bioland, terus kita pembuatan akun, terus nanti di situ bisa search materi yang akan dipelajari, yaitu sistem pernapasan. Nanti setelah di search itu bisa tampil, ada tampilan organ-organnya, terus sama. Ada yang memberi kesimpulan? Ya, atas materinya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik dari penelitian hari ini adalah terutama terkait there's a lot of learning media in this whole world, there's a lot of development, and we as a teacher need to improve about what learning media that we want. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan diskusi mengenai yang lain ya dari kelompok lain minggu depan. Terima kasih atas partisipasi aktif teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Thank you, Miss. Demikianlah pemaparan video PDD UKT PT saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.